Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan membahas tentang seorang anak jika baik terhadap orang tuanya, pasti nanti akan diketemukan dengan sosok pasangan yang baik pula. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan disimak isi tausiahnya, semoga bermanfaat. Monggo silahkan. Loh, itu kan terjadi umpamanya. Tapi kalau gimana caranya sebelum itu terjadi? Nah, ini yang penting nih bagi remaja-remaja. Nomor satu adalah hormati orang tua. Karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua juga. Kalau kamu umpamanya sejak awal itu tidak menghormat pada orang tua, tidak nurut umpamanya, ngeyelan umpamanya, ya dapatnya ya begitu-begitu itu. Sekufu. Kenapa? Kamu dikasih tahu kan ngeyel. Iya. Umpamanya. Dapatnya kira-kira ngeyel nggak? Nah, itu sekufu itu. Nah, cuma barangkali Allah melihat banyak sisi. Sehingga di situ kamu akan belajar. Akhirnya umpamanya kamu nurut. Nah, di situ nanti bisa aja mendapatkan seseorang wanita yang muslim, yang solehah, yang memang betul-betul ada di jalan Allah, mau nurutin kamu, tapi bukan nurut asal nafsumu, nggak boleh, ya toh? Nurut di titik-titik bagus. Nah, orang-orang rata-rata tidak tahu, anak-anak muda zaman sekarang itu tidak tahu. Biasanya dia itu kalau sudah banyak ngomong, dianggap oleh orang tuanya cerdas. Kalau dia itu berani sama orang tuanya, dianggap ini besok punya rasa tanggung jawab yang kuat. Oh, belum tentu. Bisa aja besok memang suatu ketika kalau anak-anak seperti ini, remaja seperti ini, dia menemukan calonnya yang sama. Hobinya menekan. Kalau dia berani sama orang tuanya, menekan orang tuanya, nanti dia akan dapat calon itu menekan biasanya. Kalau itu mau diomongkan ke orang tuanya, itu bisa menjadi salah satu cara. Salah satu cara untuk gimana caranya saya nggak tertekan ya dalam kehidupan rumah tangga saya. Itu harus seperti itu, dirembuk. Kalau momennya kamu dulu itu nggak dirembuk, nah itu salahmu. Ya. Tapi kalau udah tahu, ya dirembuklah. Nah, kalau sudah begitu, ini kita ambil satu fokus saja di ini. Bahayanya apa? Kalau anak itu tidak tahu, nah ini kalau anak itu tidak tahu, tidak tahu kesalahannya, kemudian dia menutupi, kamu menutupi kekurangan pasanganmu, mamanya, calonmu ditutupi, yang namanya bangkai itu pasti nanti akan tercium. Iya, kalau terciumnya langsung 1 bulan. Lah kalau terciumnya itu 15 tahun, sudah punya anak, menekannya lebih kuat, bubar, mau apa terusan. Nah, ini kenapa? Karena memang sejak awalnya memang kurang bisa menghormat pada orang tuanya, nggak nurut pada orang tuanya. Tak apa. Berarti kan sebenarnya di dalam hubungan itu kalau udah ada gesekan itu kan berarti udah dikasih petunjuk nih sama Allah. Iya. Gimana caranya kita yang muda-muda ini memahami petunjuk Allah gitu loh, Pak? Ya itu dari Kan satu. semua orang pasti memang semua itu dari petunjuk Allah Ta'ala, termasuk omongan orang tua itu kan petunjuk Allah. Kenapa dilawan? Hanya gitu aja. Kenapa dia yeli? Mamanya kamu, habis orang tuaku itu salah. Lah, terus maksudnya, ya saya nggak mau. Saya harus begini sama orang tua saya karena orang tua saya salah. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Masuk ego bukan itu? Itu merasa dirinya benar. Kan merasa dia seperti Tuhan. Menyalahkan orang tua Tuhan. Karena kalau kita sebagai anak, tidak boleh menyalahkan orang tua. Ngikutin kalau orang tua salah, itu urusan orang tua dengan Allah. Nah, itu harus paham. Bukan kita yang ambil keputusan. Bukan yang kita menghakimi. Memberikan, ya? Bukan menghakimi. Enggak boleh. Nah, disinilah yang harus diketahui bahwa orang tua memang punya hak khusus di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kalau orang tua ngomong, ya ikutin aja, itu baik kok.
nggak usah di ini. Kalau orang tua salah, itu urusannya sama Allah, bukan dengan kita sebagai anak. Kalau orang tua salah sama ibu, salah sama ayah, atau ayah salah sama ibu, itu urusan mereka berdua sama Allah. Kalaupun mau memberikan nasihat, kasih nasihat, tapi kan bukan marah, bukan dendam, bukan benci, bukan ada sesuatu yang nggak boleh seperti itu. Nah, nantinya yang ditakutkan adalah si anak ini nanti akan menemukan seseorang yang sekufu dengan dianya pada saat seperti itu. Jadi kalau dia menekan, biasanya nanti dapatnya ya orang yang menekan. Nah ini bahaya. Kalau punya anak tahu-tahu pisah gimana? Pusing juga. Nah, kan pusing ya. Sudah punya anak, uangnya nggak ada mamanya. Padahal umur sudah mulai kewut mamanya lah. Kan gitu kan harus dipikirin. Pak mau nanya. Iya ya, ini make coba. Dibalik tuh. Nah,